Dewan yang kami hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan cara terbaik untuk menghargai jasa pahlawannya itu adalah meneruskan perjuangannya dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Momen Hari Pahlawan tidak hanya sebagai bentuk peringatan semata, tetapi juga menjadi motivasi agar kita selalu meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2021. Terima kasih pahlawan, kami siap melanjutkan perjuangan. Semangatmu tak akan luntur dan akan selalu menggelora di dada. Merdeka! Hadirin sidang Dewan yang kami muliakan, sesuai mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Pada pembicaraan tingkat pertama, pemerintah daerah telah menyampaikan penjelasannya terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah hari Senin tanggal 8 November 2021, selanjutnya sesuai dengan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2021. Pada rapat paripurna DPRD hari ini, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan menyampaikan pemanahan fraksinya terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Untuk itu, pada kesempatan pertama, kami persilahkan kepada juru bicara fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menyampaikan pemanahan umum fraksinya. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Lombok Tengah, pimpinan dan segenap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan Kedua Pengadilan Negeri Peraya, staf ahli Bupati dan asisten, Kepala UPD Lingkup Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, para camat, Ketua Forum Kepala Desa, mudah-mudahan hadir, rekan-rekan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan instansi pers yang saya banggakan, singkatnya hadirin sidang dewan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wa udatan min lisani qawli amma ba'du. Melalui kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kita Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu atas segala nikmat rahmat taufik karunia diberikan pada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir berkumpul sejenak dalam rangka menghadiri rapat sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Saudara salam senantiasa tertuju pada Panglima Jihad kita baginda Rasulullah SAW yang alhamdulillah masih menghantarkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, setelah mendengarkan dan mencermati penyampaian penjelasan terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan daerah tentang APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh Saudara Bupati Lombok Tengah, menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2022 secara total ditargetkan sebesar 2.173.873.522.000 rupiah, yang meliputi pendapatan asli daerah sebesar 219.859.392.478 rupiah, atau mengalami peningkatan sebesar 14.196.578.345 rupiah dari target pendapatan asli daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 205.662.812.133 rupiah. Kenaikan tersebut bersumber antara lain dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini, kami dari fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan berharap kedepannya lebih mampu menggali lagi sumber-sumber pendapatan secara luas dan meletakkan prinsip-prinsip dasar belanja dan aliran dana yang efektif dan efisien. Kami mengungkapkan hal tersebut di atas tentu berdasarkan referensi mengingatkan kita bahwa pada anggaran tahun 2021 pendapatan asli daerah sebesar 218 miliar sekian dari target pendapatan asli daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 220 miliar 840.904.098 rupiah. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, menyinggung kebijakan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 200 miliar yang bersumber dari rencana penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau FEN dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Terhadap apa yang telah kami kemukakan di atas oleh pemandangan umum fraksi ini, kami dari fraksi Partai Gerindra berpendapat dan menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk memperhatikan beberapa hal di antaranya dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah objek wisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari objek pariwisata, maka dipandang perlu mencari sumber-sumber dana untuk merenovasi eksistensi objek wisata seperti jadi lokasi yang ada di utara ini memang, Pak Wakil Bupati, bagaimanapun kami selaku referensi daripada tapi itu wajib mungkin mengemukakan persoalan-persoalan ini.
dan itu sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dan lain sebagainya. Jadi wilayah utara khususnya beberapa objek wisata kita yang ada di situ, ada air buka, stok kalau bambu, rajok apa namanya, jangkut dan lain sebagainya, masih sangat minim perhatian terhadap itu. Kalau ini bisa ditingkatkan, saya yakin karena wilayah itu hampir tiap hari dikunjungi oleh masyarakat kita baik Lombok Tengah maupun dari luar, dan itu dapat meningkatkan pendapatan si daerah. Itu yang kami maksudkan. Sehingga mohon sekali lagi kami mengingatkan, kami tidak berpikir bahwa untuk menjatuhkan, tidak Pak, tapi kami berpikir bahwa mari kita perhatikan, mari kita bangun beberapa wilayah yang memang sampai hari ini belum bisa duduk secara maksimal. Dan yang kedua, terkait dengan pinjaman 200 miliar ini, kami setuju untuk dibangun beberapa infrastruktur yang pada intinya adalah pembangunan jalan, saluran, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa hal penting yang saya sampaikan tadi adalah untuk meningkatkan kreativitas. Di samping menyinggung soal petugas parkir, jadi mungkin ini juga karena beberapa teman juga sering menyinggung soal itu, jadi barangkali perlu dikarciskan barangkali Pak, entah apa bahasanya kami juga tidak paham, sehingga kami melihat petugas-petugas parkir ini tidak menggunakan karcis Pak. Jadi seolah-olah ampura, para bahasa Sasak ini semua maunya dia akan memberikan kontribusi berapa jumlah pada daerah. Jadi biar itu tercatat sehingga jelas bahwa sekian pendapatnya. Terakhir, Partai Gerindra memahami kondisi APBD kita saat ini, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19. Namun fraksi kami telah tetap berharap pada pemerintah daerah agar dapat lebih maju kinerjanya pada tingkat sesuai dengan kondisi yang terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, terutama dalam penetapan distribusi dan pajak daerah. Kami optimis walaupun dalam kondisi sulit saat ini, upaya pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan akan berjalan dengan maksimal. Kebijakan melakukan refocusing harus dilakukan secara transparan sehingga dapat tepat sasaran, terutama untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi harus diprioritaskan. Hadirin yang kami hormati, dengan pemikiran dan pertimbangan kami tersebut di atas, fraksi Gerindra DPD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan setuju untuk dibahas secara lanjut. Sebagai tambahan, perayaan, jadi kami masih ingat bahwa waktu kita di gedung barat dulu, kita di DPR khususnya Ayo Meneng, kita sempat diundang oleh tim daerah. Tidak apa-apa, mohon maaf Pak, kami mengingatkan daerah. Jadi Bapak jangan ya, kami mengingatkan ini Pak, mohon maaf. Jadi kami masih menggunakan hak ini untuk berbicara. Jadi waktu itu dari pihak daerah Pak Sekda yang hadir, dan ada beberapa teman-teman dari DPR yang diundang, cuma Emporaya yang sendiri yang hadir waktu itu di Jemek Hotel. Pak Wakil Bupati jadi kebetulan pelunggu waktu itu sebagai Sekda. Jadi ada 3 perencanaan yang direncanakan di 3 zona ini, ada Imeneng, Tunjung Gila, dan Pak Bau. Dan itu rencana kegiatannya waktu itu dikonsultasi oleh pihak Onrang. Tentunya itu adalah untuk mendukung kegiatan kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya yang kita lihat pada hari ini. Tetapi ampura Pak Wakil Bupati, dia hanya mengingatkan kembali pada pelunggu bahwa ini perencanaan yang belum dituntaskan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.